maka ibtalahullahu bil husni, maka seorang hamba yang dosanya banyak itu oleh Allah diuji dengan kesusahan, dengan hati yang susah. Maksudnya apa? Liyukaffiroha anhu, supaya dengan kesusahan itu bisa melebur dosa yang telah dilakukan. Berarti orang yang dalam kondisi susah ini secara tidak langsung disadari atau enggak, hakikinya juga, hikmahnya juga ada. Hikmahnya juga besar. Barangkali kesusahan yang ada itu adalah termasuk bagian dari pelebur dosa dengan hadis itu. Jadi hadis ini alangkah baiknya ketika kita itu bisa merasakan pada dirinya sendiri. Ketika awake dhewe iki moro-moro susah, lho ora ono apa-apa kok susah. Ndak ada apa-apa tapi hati ndak enak. Ndak ada apa-apa tapi hati merasa susah. Oh, barangkali ini adalah Allah mau melebur dosa kita dari kesusahan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad an Aisyah radhiyallahu anhuma. Para hadirin, para jamaah yang saya hormati, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, salasun man kunna fihi wajada khalawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah, wa ayyakroha ayyauda fil kufri ba'da id angkodahullahu minhu kama yakrohu ayyulqa finnar. Salah satu mangkuna fihi wajadah halal iman. Ada 3 perkara, 3 hal yang ketika 3 hal itu berada dalam seseorang, maka dia akan bisa menemukan rasanya manisnya iman. Manisnya iman itu akan dirasakan. Yang pertama bagaimana? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika seorang tersebut bisa merasakan dan bisa mempraktikkan benar di dalam hatinya cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya melebihi dari selainnya. Ini juga istihad kita, bagaimana kita bisa menyintai pada Allah, bisa menyintai pada Rasulnya melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita itu ya berupaya bagaimana kelebihan atau kemewahan dunia ini jangan sampai bisa menjadikan cinta kita itu mengalahkan cinta kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan cinta kepada Rasul Allah. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibal mar'u la yuhibbu illa lillahi. Yaitu ketika seseorang itu menyintai kecuali didasari atas lillahi,
atas karena Allah. Cinta apapun saja ini harus didasari dengan atas semata-mata karena Allah. Insya Allah ketika didasari dengan semata-mata karena Allah, itu ada semacam kekuatan-kekuatan yang bisa memberi petunjuk kepada seseorang yang mengalami cinta itu. Cinta apa saja, tapi didasari karena Allah. Cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada harta benda, jabatan, semuanya ini upaya bagaimana cinta yang ada di dalam jiwa kita ini harus didasari dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ayyakroha ayyauda fil kufri bada in atqandahu. Hendaklah ketika seseorang itu sudah merasa benci, ya, kalau sampai bisa menjadi kufur, naudzubillah, setelah Allah menyelamatkan. Jadi orang itu harus benci pada sifat kekufuran. Setelah kita oleh Allah diberi iman, diberi kekuatan iman, ini harus merasa benci, jangan sampai kita menjadi kufur. Sebagaimana bencinya, bagaimana ketika kita itu dimasukkan di dalam siksa neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah termasuk upaya untuk menuntun hati kita, untuk menuntun perasaan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang selamat fid-dini wa dunya wal akhirah, selamat pola pikir kita, selamat hati kita, semoga dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak terpuji. Amin ya rabbal alamin. Akhiru qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.